Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Ayundira Putri Wiharyanto dengan NPM 130210250006. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi apa saja yang sudah saya pelajari di blok Cardiovascular System. Di awalan blog, kami memahami terlebih dahulu dan mereview kembali mengenai materi biologi di SMA, di mana di sini kami memahami mengenai apa itu arti dari sistem kardiovaskular. Nah, sistem kardiovaskular ini adalah sistem transportasi tertutup yang berfungsi untuk mendistribusikan oksigen, nutrisi, hormon, serta membuang sisa metabolisme dari jaringan tubuh. Nah, di sini juga saya membahas dengan kelompok saya mengenai darah, di mana darah ini memiliki komponen utamanya yaitu ada plasma, leukosit, platelet, dan juga eritrosit. Nah, di sini juga saya juga membahas mengenai sirkulasi yang sama seperti diajarkan ketika SMA. Jadi, menurut saya di pendahuluan ini kami lebih ke mereview materi yang sudah kami pelajari di SMA. Nah, untuk lebih ke detailnya, kami mempelajarinya mulai dari anatomi, yaitu structure and function of the blood vessel, heart, and lymphatic system. Nah, diawali dari jantung. Nah, jantung ini adalah organ muskular berongga yang berfungsi sebagai pompa utama sistem kardiovaskular. Nah, di kelompok tutorial saya ini diawali dari embriologi, di mana di embriologi ini tuh kami membahas mengenai bagaimana proses pembentukan jantung itu sendiri, di mana dia tuh diawali dari gastrulasi dan juga neurasi, lalu dilanjutkan dengan pembentukan mesoderm yang membentuk tabung jantung primitif, lalu terjadinya cardiac looping atau pelipatan jantung. Lalu yang terakhir yaitu ada septasi atau pembentukan sekat pada jantung, yang ini tuh proses terjadi pemisahan jantung menjadi 4 ruang. Nah, lalu selanjutnya juga kami membahas mengenai anatomi, diawali dari letak dan orientasi, di mana dia ini terletak di cavum thoracis, mediastinum, di antara paru kanan dan kiri, dan di interkostal 3-6. Nah, dalam bahasa anatomi, bagian ujung jantung ini yaitu basis cordis ini adalah bagian dorsal yang tempat pembuluh darah. Lalu ada apex cordis, di mana ini adalah yang ada di ujung bawah, yang dia tuh yang dibentuk oleh ventrikel kiri. Nah, lalu ada lapisan dinding jantung. Lapisan dinding jantung ini terdiri dari endokardium, miokardium, dan epikardium, di mana endokardium ini adalah lapisan terdalam jantung, miokardium ini adalah tempat terletaknya otot jantung atau cardiac muscle, dan juga ada epikardium yaitu lapisan terluar jantung. Nah, jantung ini tuh dilindungi oleh selaput yang bernama perikardium, di mana dia ini dibagi menjadi dua, yaitu ada perikardium fibrosum dan juga perikardium serosum. Nah, lalu untuk anatomi ini juga dia dibagi menjadi empat ruang jantung utama, di mana ada atrium kanan yang dia ini berfungsi untuk menerima darah dari vena, dan dia tuh memiliki struktur yang crista terminalis, musculi pectinati, dan juga fossa ovalis. Nah, selanjutnya ada ventrikel kanan, dia ini berfungsi sebagai memompa darah yang terdeoksigenasi menuju pulmo atau ke paru-paru. Nah, dia tuh di sini terdapat struktur di mana dinding dia tuh lebih tipis dibandingkan ventrikel kiri. Lalu selanjutnya ada atrium kiri, di mana dia ini berfungsi untuk menerima darah dari vena pulmonalis, di mana ini tuh darah yang akan dipompa menuju ventrikel kiri. Nah, dia tuh memiliki struktur yaitu ada auricula atau kuping jantung yang ada di sebelah kiri, dan juga dindingnya relatif halus. Lalu selanjutnya ada ventrikel kiri, yang dimana dia ini berfungsi untuk memompa darah teroksigenasi ke seluruh tubuh. Nah, dia tuh memiliki struktur dindingnya paling tebal, dan
Dia ini yang membentuk apex cordis yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, selanjutnya ada katup jantung. Katup jantung ini dibagi menjadi dua, yaitu ada katup atrioventrikular, di mana ini tuh terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada tricuspid dan juga mitral. Nah, di sini bisa dilihat katup tricuspid dan juga katup mitral. Nah, apa fungsi dari katup ini? Untuk tricuspid dan juga mitral, dia itu berfungsi untuk mencegah aliran darah kembali ke ventrikel kanan dan juga ke ventrikel kiri. Lalu selanjutnya ada katup semilunaris, di mana ini dia dibagi menjadi dua juga, yaitu ada katup pulmonalis dan juga katup aorta. Ini untuk gambarnya, katup pulmonalis dan juga katup aorta, di mana katup pulmonalis ini berfungsi untuk mencegah aliran darah kembali ke ventrikel kanan, dan juga katup aorta ini berfungsi mencegah aliran darah balik kembali ke ventrikel kiri. Lalu ada septum atau dinding pemisah, ini tuh dibagi menjadi dua juga, ada septum interventrikular dan juga septum interatrial. Nah, lalu ada pembuluh besar atau basicordis, di mana ini tuh yang keluar atau masuk jantung terdiri dari aorta, vena pulmonalis, truncus pulmonalis, vena cranialis, dan vena cava caudalis. Lalu ada vaskularisasi jantung, di mana ini ada arteri koroner dan juga vena koroner, di mana ini juga dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu ada aorta, arteri koronia sinistra, dan juga arteri koronia dextra. Begitu juga dengan vena koroner, ini juga terdiri dari vena cordis magna, vena cordis media, dan juga vena cordis palva. Nah, untuk sistem konduksi jantung ini sendiri, dia dibagi menjadi nodus SA, nodus AV, dan juga bundle of His, serta serabut Purkinje. Nah, di peredaran darah juga kami membahas mengenai histologinya, yaitu peredaran di pembuluh darah ini tuh ada arteri, vena, dan juga kapiler. Nah, untuk sistem limfatik kami juga membahas mengenai pengertian dan juga komponennya, di mana komponen sistem limfatik ini ada limfa, pembuluh limfatik, kapiler limfatik, nodus limfatik, organ limfoid, dan juga aliran limfa. Nah, hubungannya dengan sistem kardiovaskular ini itu apa? Jadi, kapiler darah dia itu akan berfiltrasi menjadi cairan interstisial, dan kapiler limfatik ini akan membantu kembali ke sirkulasi vena. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai fisiologi sistem konduksi listrik jantung. Nah, di sini tuh membahas mengenai bagaimana jantung ini bisa bekerja. Nah, ini tuh dimulai dari SA node yang dia tuh akan menyebabkan depolarisasi atrium. Lalu sinyal dari SA node ini akan dilanjutkan ke AV node, lalu ke bundle of His, dan lalu ke Purkinje fibers. Nah, ini bisa dilihat di gambar, dimulai dari SA node ke AV node, ke Purkinje fibers, dan terakhir di bundle of branch. Nah, selanjutnya di sini juga saya membahas mengenai bunyi jantung, di mana bunyi jantung ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu S1 atau loop dan juga S2 dup. Nah, S1 ini tuh terjadi saat awal sistole ventricle, sedangkan S2 ini terjadi saat akhir sistole atau awal diastole. Nah, di sini juga saya membahas mengenai pengaruh saraf dalam kerja jantung seperti saraf simpatis, saraf parasimpatis, dan juga pusat pengaturannya di otak. Nah, di sini juga ada beberapa jenis contoh gangguan atau disfungsi pada sistem konduksi seperti sinus bradikardia, takikardia, dan juga sick sinus syndrome. Nah, selanjutnya saya juga di blok ini setelah membahas anatomi, histologi, dan fisiologi, di sini juga saya membahas mengenai morfologi dan karakteristik dari bakteri dan juga parasit di cardiovascular system. Nah, untuk bakterinya ini saya fokus pada bakteri Coccus positif gram patogen seperti Staphylococcus dan juga Streptococcus. Lalu untuk bakteri patogen yang berspora, yaitu ada Bacillus anthracis dan juga Clostridium. Nah, untuk parasitnya ini sendiri, saya kemarin selama tutorial fokus membahas Stomatidae, lalu Nematoda, dan juga
Acanthocephalisis, di mana untuk nematoda ini kami fokus di Dirofilaria imitis, dan sedangkan di Schistosomatidae ini tuh kami fokus pada 3 jenis utama ini, yaitu Schistosoma bovis, Schistosoma nasale, dan juga Schistosoma japonicum. Nah, selanjutnya juga kami membahas mengenai clinical manifestation and pathogenesis of cardiovascular disease, clinical examination, dan juga diagnosis techniques for treatment in cardiovascular. Nah, di sini juga saya membahas mengenai clinical diagnostic, di mana di sini saya memahami cara menggunakan elektrokardiografi, di mana ini tuh berfungsi untuk melihat irama, frekuensi, dan gangguan jantung. Lalu ada radiologi dan juga ekokardiogram, di mana ini berfungsi untuk melihat gelombang ultrasonik. Nah, di sini juga saya belajar mengenai physical examination yang dikhususkan untuk pemeriksaan penyakit di cardiovascular system. Selanjutnya saya juga membahas mengenai farmakologi, di mana di sini saya membahas mengenai obat antiaritmia, lalu vasodilator, vasokonstriktor, digitalis, diuretik, dan juga antitrombotik. Nah, di sini juga saya membahas mengenai nutrisi penting yang untuk kesehatan jantung seperti taurin, L-kartinin, omega-3 fatty acids, natrium klorida, magnesium, antioksidan, fosfor, dan juga protein. Nah, untuk disease-nya ini sendiri, saya membahas mengenai penyakit yang dimulai dari penyakit jantung bawaan. Di sini saya bahas dari etiologi, diagnosis, dan sampai ke treatmentnya. Begitu juga dengan perikarditis, di mana di sini saya fokus pada perikarditis traumatika. Lalu ada juga miokarditis yang dia ini terjadi peradangan pada otot jantung. Lalu ada antraks, endokarditis, dilated cardiomyopathy, lalu ada hypertrophic cardiomyopathy, heartworm disease atau dirofilaria,sis, penyakit mulut dan kuku atau foot and mouth disease, dan juga ada MMVD atau myxomatous mitral valve degeneration, dan yang terakhir ada congestive heart failure. Nah, untuk semua penyakit ini saya bahas mulai dari pengertian, etiologi, lalu diagnosis, dan juga treatmentnya. Nah, untuk penyakit yang paling saya pahami di sini yaitu yang pertama ada mulai dari antraks, di mana antraks ini tuh adalah penyakit hewan yang disebabkan oleh Bacillus anthracis, yang seperti saya sudah bahas mengenai bakterinya di atas tadi. Lalu selanjutnya ada ini penyakit jantung bawaan, di mana ini tuh adalah penyakit kelainan struktur jantung yang sudah terjadi sejak lahir. Lalu untuk perikarditis ini yaitu adalah peradangan yang terjadi pada perikardium yang disebabkan oleh faktor infeksius dan juga non-infeksius. Nah, untuk infeksius ini contohnya seperti Brucella spp, Pasteurella multocida, dan lain-lain. Sedangkan untuk non-infeksiusnya yaitu ada trauma, di mana benda asing masuk kemudian melukai diafragma dan perikardium. Lalu ada miokarditis, di mana ini adalah peradangan yang terjadi pada otot jantung yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, rickettsia, dan protozoa. Lalu ada antraks yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu ada endokarditis, di mana ini adalah peradangan pada endokardium yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Lalu ada dilated cardiomyopathy, di mana ini adalah pelebaran dilatasi jantung. Sedangkan hypertrophic cardiomyopathy ini adalah penebalan dinding jantung. Nah, untuk heartworm disease ini disebabkan oleh parasit Dirofilaria imitis, lalu PMK disebabkan oleh virus dari genus Aptovirus, dan yang terakhir yaitu ada MMVD yang disebabkan oleh genetik, dan juga congestive heart failure yang sudah diakibatkan oleh penyakit jantung lain seperti MMVD, DCM, dan HCM. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan di pemaparan materi saya yang mengenai apa yang saya sudah pahami di blog ini. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.